2 Tawarik pasal 36. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan dan Zedekia, saudara Yehoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan, Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, dilanjut Pak Maruli Siregar. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dari 1 Petrus 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ia juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tidak ada tipu, dan tidak ada dalam mulutnya. Karena ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Pak Maruli Siregar dan Ibu Ayu Anggreni. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini oleh Gembala kita Dr. Joseph Pauljang dengan judul Binatang Bernama Manusia. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan dan kesetiaan. Jangan lupa berbuat baik setiap hari, ya. Saudara, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Binatang itu jalan dengan insting naluri alamiah tiap hari, saudara. Manusia punya insting, punya. Dan itu juga yang menuntun Anda kan tiap hari kan. Insting untuk membalas, insting untuk survive, insting untuk melawan, insting untuk lari dari kesulitan, ya kan? Sebab manusia memang termasuk dalam golongan binatang, primata. Wah Pak, saya bukan dari binatang Pak, saya ciptaan Tuhan yang sempurna. Karepmu saudara. Boleh saja. Ya kan? Firman Tuhan jelas. Sama seperti binatang yang tak berakal. Ya kan? Sama seperti binatang yang tak berakal. Anda mau terima mau enggak? Ya, bila ada hal yang membedakan ini, ya kamu tidak berbeda. Aduh. Ya, maka kamu tidak berbeda dengan binatang yang tak berakal ini. Ajaib ya, saudara ya. Tuhan itu ajarkan kepada kita itu begitu detail, saudara ya. Begitu ya. Kalau Anda mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup Anda, ya. Sekalipun manusia dengan binatang sama-sama terbuat dari debu, ya, tetapi Tuhan membedakanmu dari binatang. Apabila kita terus membiarkan keinginan dagingmu, naluri binatangmu, naluri dari dagingmu itu, apakah survival spirit adalah sebuah naluri binatang? Tergantung, saudara. Kalau kamu survival spiritnya adalah dengan cara melampiaskan hawa nafsumu, maka itulah naluri binatang. Ya, itulah naluri binatang. Jadi Anda tidak berbeda dengan binatang. Mau Anda berkata primata, mau Anda berkata homo sapien, mau Anda berkata bahwa Anda adalah makhluk bertulang belakang, pokoknya sama, nggak beda sama binatang. Ketika survival spiritmu itu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kedaginganmu sendiri, itu yang membedakan. Akhirnya apapun pokoknya bertahan. Apa yang membedakan kamu dengan binatang? Ketika kamu survive, spiritmu itu mengandalkan Tuhan. Hanya itu saja yang membedakan. Ya, yaitu apa? Kamu patuhi hukumnya Tuhan, yaitu cinta. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang punya cinta nggak, saudara? Binatang. Dia punya insting untuk berbuat baik kepada yang baik sama dia.
ya, anjing setia kepada tuannya, ya, ikan hiu yang ditolong, ikan paus yang ditolong bisa kembali kepada yang menolongnya, anjing hutan yang pernah ditolong, beruang yang pernah ditolong, dia bisa datang kepada yang pernah menolongnya. Ya kan? Anjing yang setia kepada tuannya, kucing, ya kan? Tetapi untuk mencintai musuh-musuhmu itu hanya manusia yang punya roh Tuhan. Yang membedakanmu dengan binatang adalah bila ada roh Tuhan di dalammu, saudara. Apabila Roh Kudus itu berkuasa menguasai hidupmu. Kalau Roh Kudus itu tidak mengambil alih hidupmu, maka kamu tidak lebih baik dari binatang. Bahkan di mana ada ekosistem yang baik, begitu ada manusia yang tidak dipenuhi roh Tuhan ada di sana, maka ekosistem akan dirusak. Pak, ini pecinta lingkungan hidup, kamu jangan pikir pecinta lingkungan hidup itu cinta dengan kehidupan loh. Enggak, saudara. Dia lebih cinta sama binatang daripada sama manusianya. Dia lebih baik manusia lapar daripada binatang-binatang itu disakiti. Pecinta lingkungan hidup itu adalah bentuk kelainan jiwa daripada manusia, saudara. Ya, dia bisa pasang badannya di pohon, satu pohon demi apa? Supaya jangan dibangun rumah di sana. Dia nggak mikir ada banyak orang nggak punya rumah. Dia sendiri punya rumah 3. Mau dipinjam 1 nggak boleh. Kamu jangan pikir pecinta lingkungan hidup itu orang-orang yang benar-benar punya cinta dengan lingkungan hidup, lalu melestarikan alam itu loh, saudara. Oh enggak, saudara. Semua itu ada hitungannya. Ya. Apalagi yang tidak cinta, sama saja. Ya. Oh itu Pak vegan, Pak. Saya ini vegan, nggak makan binatang, Pak. Kerbau juga nggak makan binatang, saudara. Dia tetaplah binatang. Jangan pikir kalau kamu jadi vegetarian, jadi vegan, nggak makan binatang, lalu kamu tidak sama dengan binatang. Itu gajah, itu tanya sama gajah itu nggak makan singa, saudara. Gajah itu kan nggak makan daging. Tetaplah dia seekor gajah. Ya kan? Saya jadi ingat ya. Siapa mau diet di sini? Ya, jangan makan daging. Ya, jangan makan lemak, jangan makan daging. Makanya sayur saja. Lah itu gajah makan sayur saja, saudara ya. Nggak kurus-kurus. Kasihan deh lo. Nah, itu ya contoh. Tapi ini kita ceritanya lagi vegan. Kalau Pak saya nggak makan binatang, Pak gajah juga nggak makan binatang, saudara. Dan gajah tetaplah binatang. Ya kan? Tetaplah binatang. Tetapi gajah, ya, gajah tidak bisa mengasihi musuhnya, saudara. Gajah nggak bisa mengasihi musuhnya. Ya, saudara, ketika kita belajar ya, ketika kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, insting kita, naluri kita, bukan karena naluri primata, bukan karena naluri kedagingan kita, ya, yang ingin membela diri sekalipun aku harus menghancurkan musuh-musuhnya, enggak, saudara. Ya, tetapi punya naluri untuk mencintai. Bukan naluri karena takut bersembunyi di balik cinta, tapi sebenarnya dia takut, ya. Tapi sebenarnya dia takut, bohong dia, saudara. Tapi sebenarnya dia bohong. Banyak orang bersembunyi di balik kata cinta, tapi sebenarnya dia takut. Yang tahu Anda sendiri, ya. Nah, saudara, banyak sekali orang-orang, ya, dia sudah Kristen, tapi dia tidak mengerti. Nah, dia tidak mengerti bahwa di dalam kebutuhannya sehari-hari, dia harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kemudian dia berpikir sudah mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa, baca Alkitab, bekerja tiap hari, tetapi dia tetap hajar musuh-musuhnya. Dia tetap benci kepada musuh-musuhnya. Ya,
Saya lagi membahas NPT. Nanti tema kita hari ini NPT, saudara ya. Tema kita belajar Wahyu. Kitab Wahyu itu lagi cerita tentang orang yang NPT, saudara. Hati-hati dengan orang yang NPT, Narcissistic Personal Disorder, ya. Hari ini kita belajar, hati-hati. Wahyu itu cerita orang yang NPT, saudara. Siapa dia? Nanti ya, nanti kita tunggu nanti malam ya. Akhirnya orang-orang ini ya hidup memuaskan dirinya sendiri. Orang ini hidup dengan memanipulasi orang lain, dan dia tetap haleluya puji Tuhan untuk menutupi kepuasannya dia, kebrutalannya dia. Ya. Oh, ngeri saudara, hati-hati saudara, dia bersembunyi di balik gereja, dia sembunyi. Orang-orang ini siap mencengkram saudara. Ya, di dalam pelajaran profetik itu saya bongkar habis-habisannya di kelas profetik itu ya. Orang-orang seperti ini ngeri saudara ya. Tengkang, tengking, jengking semua saudara yang taunya ya. Hati-hati saudara, di kelas profetik itu saya bongkar semua orang-orang munafik seperti ini. Dan kamu akan mengenali, kamu langsung ngerti. Oh, saya mah begitu ngeliat sekali aja langsung ngerti. Ini orang model seperti apa ya. Nah, ikutilah kelas profetik kita ya. Ini lagi mau saya buka untuk umum ya, kelas profetik. Mau gila-gilaan saya. Mau tak bongkar semua. Saudara, kalau kamu hidup dengan tuntunan dari Roh Kudus, ya, kamu akan berespon, ya, Tuhan, ini cintamu bukan. Bukan masalah dia sakit hati atau enggak urusan, saudara. Bukan urusan dia sakit hati apa enggak. Bukan urusan lawanmu nanti sakit hati, bukan urusan nanti kamu bertindak sesuatu, bukan. Tetapi kamu tahu, kamu melakukan sesuatu karena cinta. Bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan. Kamu melakukan sesuatu bukan karena keserakahan. Ketika kamu berbelanja, kamu bukan karena ingin memuaskan hawa nafsumu. Ya. Ketika kamu memutuskan sesuatu bukan karena untuk membalas dendam, bukan karena karena benci, tetapi karena kamu tahu itu harus dilakukan untuk kebaikan semua orang. Makanya tiap hari firman Tuhan itu penting. Mendengarkan firman Tuhan itu tiap hari itu penting. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi, ya, kalau kamu tiap hari melakukan firman Tuhan, itulah yang membuat kamu berbeda dengan binatang. Binatang jalan karena instingnya, begitu tidak memungkinkan dicatek, saudara. Jangan ngomong anjing tidak pernah gigit tuannya. Anjing bisa gigit tuannya. Ya, kenapa? Karena dia dengan insting. 1 detik pertama, instingnya dulu jalan, baru dia sadar. Dia tuan yang dia gigit. Ya kan? Ular pun sama, anjing, kucing, semua, saudara. Tetapi kalau kamu berjalan dengan Roh Kudus, kamu tidak akan langsung berespon, saudara. Responmu dituntun oleh Roh Kudus karena kamu terlatih. Kamu terlatih dengan melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu yang melatih, ya, yang melatih jiwamu menjadi kuat sehingga dagingmu itu tunduk sama jiwamu. Karena jiwamu itu menuruti perkataan Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Dituntun terus, gagal lakukan lagi, gagal kamu lakukan lagi firman Tuhan terus, saudara. Itu kan latihan sampai itu kamu sampai melakukan firman Tuhan sampai jadi refleks dalam hidupmu. Jadi jangan pernah gagal, tiap hari lakukan. Kamu yang pemarah, ya. Sebetulnya kalau kamu sudah lahir baru, ketika kamu masih pemarah, coba kamu, mengapa aku marah ya? Ya, nanti kita dalam kelas-kelas kita banyak ya. Kita nanti ada kelas-kelas baru yang bagaimana punya 9 buah roh dan 3 karakter Kristus. Ya, kamu punya 9 buah roh, 12, bagaimana kita punya 12 karakter Kristus. Kita akan bikin kelas pemuridan bagian kedua. Nggak bayar, saudara ya, gratis.
karena ini untuk semua orang kita. Bagaimana kita punya 12 karakter Kristus ini, saudara. Kamu butuh ini tiap hari, kamu harus latihan. Kamu yang pemarah, kamu yang tidak sabaran, kamu yang berusaha gerusu. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Metanoia, Roma 12 ayat 1. Kemarin siapa yang nanya ya? Marcel ya, bagus banget pertanyaan Marcel. Ya, waktu kita hari Rabu kita pemuritan di Den Haag. Jadi ternyata metanoia, iya. Mengatasinya dengan metanoia. Belum tentu kamu pemarah karena kamu ingin berbuat dosa, bukan. Karena kamu tidak ngerti harus bagaimana. Belum tentu kamu yang gerusa-gerusu karena kamu belum lahir baru. Juga belum tentu, jangan tertuduh. Tapi kamu minta, Tuhan aku harus apa? Belum tentu kamu yang saat ini ya sedang kejepit konyol, lalu kamu responnya yang tidak benar. Kamu tanya, Tuhan aku mesti ngapa nih sekarang? Konyol banget nih Tuhan. Nah, makanya perlu metanoia, perlu hikmat. Barang siapa kekurangan hikmat, minta. Itu saya lakukan, saudara. Ya, barang siapa kekurangan hikmat, minta. Karena dia akan memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Diberi hikmat, sehingga saya tahu ketika difitnah, saya tahu responnya. Ketika saya ditipu, saya tahu responnya. Ketika saya tahu, terus, waduh kena nih saya nih, gitu nih. Waduh saya kejebak nih, saya tahu responnya. Nggak usah marah, wah langsung panas. Nggak perlu, saudara. Itu harus metanoia tiap hari. Kamu harus minta hikmat sama Tuhan. Masuk dalam komunitas. Sebetulnya yang saya harapkan juga ya dari pembahasan Kudai itu, Kudai dan ada pemuritan-pemuritan yang lain ya, membahas khotbah, lalu kamu bagaimana cara melakukannya ya Pak? Bagaimana kita mempraktekannya ya? Kemarin ada yang bertanya pertanyaan yang bagus dan responnya yang salah tapi bagus, ya artinya dia jujur. Ya Pak Ridwan ini punya mau nolong tetangganya, ini contoh nih ya, Pak Ridwan ini mau nolong tetangganya. Lalu Pak Ridwan ini punya uang cuma 200.000 harusnya buat nambal ban, buat cari makan motornya. Tapi tetangganya butuh 200.000. Apa yang harus aku lakukan? Kata Pak Ridwan. Akhirnya aku berikan uangnya 200.000 dan aku nambal bannya tertunda. Sehingga kerjaanku ya tertunda. Saya mendengarkan ya, tapi sengaja saya nggak komentar. Saya harus menahan diri. Lalu mereka saling memberikan masukan, yang ngasih nasihat juga bagus. Nggak boleh Pak, kamu harus utamakan keluargamu. Ya, nah harusnya begitu. Kamu pikir mudah saudara berbuat kebaikan itu. Kamu salah bikin baik, kamu nulung dipentung loh saudara. Ya, nah disitulah harusnya Kudai itu masuk. Ya bagus ya Kudai. Saya dengar saya kan sering nguping di Kudai itu ya. Cuma saya nahan diri. Kalau saya masuk kan bubar semua nanti kan. Saya biar kalian semua explore. Nanti kalau saya jelaskan di hari Minggu. Ya kalau jawabannya kurang pas saya jelaskan. Ya jadi saya suka nguping ya. Kalau kalian Kudai itu saya suka nguping. Ya, suka dengarkan. Karena nanti aduh salah nih begini nih. Nah, gitu ya saudara ya. Masuk saudara ke Kudai bagus itu ya. Dan hari sharing bagaimana cara melakukannya. Nah, tapi nanti saya akan kasih tahu ya 12 karakter surga itu. Saya akan jelaskan 12 batu permata itu saudara. Bagaimana kamu bisa memilikinya dan tiap hari akan ada terus dalam hidupmu. Metanoia, makanya firman Tuhan itu penting supaya kamu metanoia. Kamu dengar firman Tuhan lakukan. Pertama kamu udah ngerti gagal maning son. Tetapi lama-lama kamu pintar. Tapi kan lebih pintar kalau nanti diajarin metanoia, ya. Jadi saudara, ingat-ingat, kamu bukan binatang. Kamu adalah ciptaan yang mulia. Tetapi siapapun kamu, apapun levelmu, pendidikanmu, agamamu, ya kamu jabatanmu apa, titelmu pendeta kah, ustadz lah, biksu lah, apa segala macam. Kalau instingmu tidak dituntun oleh firman Tuhan, kamu nggak beda sama binatang. Percaya saya saudara, karena kalian, kita ini memang primata. Ada insting binatang. Mau terima nggak terima, ada insting binatang. Dan kamu harus taklukkan insting binatang itu di bawah kaki Kristus. Dan setiap instingmu itu harus insting dari kerajaan surga. Refleksmu itu harus refleks kerajaan surga. Insting nalurimu itu harus naluri surgawi. Bukan naluri daging lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati.